Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dalam video ini. Perkenalkan, saya Cindi Rahmayuniza dengan NIM 23011014. Saya berasal dari Prodi atau Departemen Psikologi S1 di Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Jadi dalam video pengantar kewirausahaan yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengantar kewirausahaan, bagaimana pentingnya wirausaha dalam kehidupan kita, dan bagaimana pula cara kita menjadi seorang wirausahawan sejati. Yang dimana materi ini telah diajarkan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, berikut video penjelasan saya. Selamat menyaksikan. Nah, sesuai yang sudah saya sebutkan sebelumnya, akan ada terdapat 3 poin utama yang saya highlight dalam penjelasan ini. Yang pertama, apa itu pengantar kewirausahaan? Lalu yang kedua, apa pentingnya wirausaha dalam kehidupan kita? Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menjadi seorang wirausahawan sejati? Berikut adalah penjelasannya. Nah, jadi berbicara tentang kewirausahaan, terdapat 2 kata kunci utama yang sangat penting dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah wirausaha, lalu yang kedua adalah wirausahawan. Nah, wirausaha adalah sebuah upaya atau kemampuan atau keterampilan seseorang untuk menciptakan produk baru yang bisa dia berikan kepada masyarakat atau juga kepada diri dia sendiri untuk memperoleh keuntungan. Bentuknya tidak harus sebuah produk, bisa juga berupa cara kerja ataupun pelayanan yang dia berikan kepada masyarakat yang bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik dan juga memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua itu adalah wirausahawan. Wirausahawan ini adalah bagaimana kita menjadi seorang bos atau seorang pemimpin dalam usaha yang kita lakukan, di mana kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dengan melakukan perubahan dalam usaha kita tersebut. Jadi, penting bagi kita untuk mempelajari pengantar kewirausahaan dalam kehidupan kita. Karena setiap diri kita bisa menjadi wirausahawan asalkan dengan niat, usaha, doa, dan kesiapan kita untuk melakukan perubahan kepada diri kita. Karena bisa saja selama ini kita mempunyai bakat untuk menjadi seorang wirausahaan sejati, dan juga hal ini bisa kita lakukan untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Dalam kehidupan ini, kita semua pasti pernah melakukan perubahan atau sedang mengusahakan perubahan tersebut. Nah, salah satu contohnya yaitu diri saya sendiri sebagai seorang mahasiswa. Saya mengerjakan tugas-tugas dari kampus saya sehari-hari, atau dengan mengusahakan bagaimana ilmu yang saya dapatkan itu bisa saya terapkan, adalah bentuk perubahan yang saya ingin dapatkan dalam kehidupan saya, karena saya juga ingin menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan dapat melakukan perubahan yang lebih baik juga untuk kedepannya. Dalam konteks perubahan ini terdapat 2 bentuk perubahan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah perubahan kecil, lalu yang kedua adalah perubahan besar. Nah, jika kita ingin mencapai atau melakukan perubahan kecil itu, maka ubahlah perilaku kita, ubah bagaimana tingkah laku kita dalam keseharian kita ataupun diri kita. Namun, jika kita ingin mencapai perubahan besar atau perubahan yang lebih bisa mempengaruhi kehidupan kita dan orang lain, maka ubahlah pola pikir kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan ini semua berdasarkan mindset kita, atau bagaimana pola pikir kita mengartikan sebuah hal, atau bagaimana pola pikir kita itu dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan mindset yang sudah kita tetapkan bahwa kita ingin menjadi seorang wirausahawan sejati, adalah bukan bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita seorang misalnya pegawai atau PNS atau mungkin pekerja yang kita berada di bawah pimpinan orang lain. Kita itu sebagai pegawai dari bos kita.
atau bagaimana usaha kita untuk mencari job seeker. Nah, untuk melakukan perubahan itu adalah kebalikannya. Kita bukan menjadi seorang pegawainya, tapi kita sebagai bosnya atau kita menjadi pemimpin dari usaha kita. Sehingga usaha kita itu nanti akan membukakan job seeker untuk orang lain atas usaha dan juga mimpi yang kita ingin lakukan. Lalu untuk menjadi seorang wirausahawan sejati ini tidak cukup hanya dengan usaha saja, namun juga harus diiringi dengan doa. Karena mimpi kita tidak akan tercapai apabila tidak kita barengi dengan usaha kita yang benar-benar kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, dan juga doa yang kita panjatkan agar usaha kita ini bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, dalam menjalankan wirausaha, tidak ada hasil yang bisa kita dapatkan secara cepat ataupun secara instan kita dapatkan. Karena jika pun ada hasil yang kita dapatkan secara instan dan kita memilih untuk melakukannya dengan cara instan tersebut, bisa saja hasilnya kurang memuaskan atau juga kurang sempurna. Karena semua yang kita lakukan itu pasti harus melalui usaha jatuh dan bangunnya, agar kita bisa belajar dari kesalahan kita sendiri. Maka dari itu, hukum pertama dalam kewirausahaan adalah tidak ada usaha yang instan. Kita harus melewati jatuh bangunnya dalam melakukan sebuah wirausaha. Lalu konsep penting dari kewirausahaan ini sendiri adalah tentang kreativitas, yaitu bagaimana kita membuka sebuah usaha baru, bagaimana kita bisa membuat produk baru yang kedepannya bisa kita kembangkan melalui kreativitas kita sendiri. Karena kita bukan ingin menjadi seorang job seeker, tapi kita ingin membukakan peluang kerja kepada orang lain. Kita ingin memberikan sebuah pekerjaan kepada para teman-teman job seeker kita. Selanjutnya yaitu jenis-jenis atau yang harus dilakukan agar seseorang bisa menjadi seorang wirausahawan sejati. Yang pertama yaitu necessity entrepreneur, yaitu adalah keterpaksaan. Kita memaksakan diri kita untuk bisa menjadi seorang wirausahawan, tentu saja dengan modal kita dan juga dengan kesiapan mental kita untuk menjadi seorang wirausahawan sejati. Lalu yang kedua adalah replikatif, yaitu meniru usaha orang lain dengan ciri khas kita sendiri. Bukan semata-mata kita menirunya dengan sangat mirip dari usaha orang tersebut, tapi kita kembangkan lagi dengan kreativitas dari diri kita, yang artinya kita mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti apa yang masyarakat inginkan di zaman sekarang ini. Lalu yang ketiga yaitu innovative entrepreneur, yaitu mengembangkan atau membuat sesuatu yang baru, seperti membuka usaha baru, yang dimana seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa kita bukan mencari pekerjaan, tetapi kita yang membuat pekerjaan kita itu sendiri dengan mengembangkan usaha-usaha baru yang tetap sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan di masa kini. Maka dari itu kita harus menetapkan pola pikir kita untuk mendapatkan perubahan yang lebih besar dengan menerapkan 3M, yaitu motivasi, mindset, dan juga make it. Atau yang terakhir ini adalah kita melakukan usaha tersebut setelah kita mendapatkan motivasinya, mengubah mindset kita, dan akhirnya kita benar-benar melakukan usaha tersebut. Maka dari itu, untuk menjadi seorang wirausahawan atau menjadi seorang entrepreneur, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus siap terlebih dahulu. Kita harus mempunyai modal, kita harus punya kesiapan mental, dan juga kita harus mempunyai ilmu-ilmu yang penting agar kita bisa menjadi seorang wirausahawan sejati. Baiklah, sebagai penutup dari video ini, saya ingin menyampaikan bahwa modal terpenting untuk menjadi seorang entrepreneur sejati adalah dengan melakukan sesuatu untuk perubahan. Karena kita bisa saja hanya bermimpi atau hanya memiliki motivasi untuk usaha kita, tapi semua itu akan percuma apabila tidak kita lakukan sama sekali. Karena untuk menjadi wirausahawan sejati, kita harus memiliki kesiapan mental, kesiapan ilmu, dan kesiapan modal untuk melakukan usaha kita.
karena kita bukanlah seorang pemimpi, tapi kita adalah seorang pelaku wirausaha. Sekian penjelasan saya tentang kewirausahaan. Apabila ada kesalahan kata atau sikap dalam video ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.